Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang semestinya kepada dirinya, kepada Allah Azza wa Jalla, diri kita selaku umat Islam yang hidup di akhir zaman tentu selalu senantiasa menolong yang Tuhan menolong kita sebagai makhluk hidup yang telah Allah rencanakan dengan takdirnya. Tentu Allah menulisnya di kitabnya, karena perbuatannya sifat Allah yang tentu sudah dijelaskan oleh baginda Nabi adalah bahwa Allah menulis di kitabnya tentang segala persoalan-persoalan bagi manusia, bagi jin, bagi malaikat. Dan tentunya malaikat Jibril telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang atas pertolongannya masih ada kesempatan hidup, diberi kesehatan, dalam keadaan tidak sakit, dalam keadaan mulut bisa berbicara, bisa berpikir, bisa belajar, bisa memberi uang, bisa melaksanakan aktivitas yang namanya bekerja di setiap hari, di hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu, lembur, dan lain sebagainya, dikasih kewarasan, tidak lumpuh, masih bisa menghitung kalkulasi dengan sistematis. Karena Anda adalah mungkin seorang pegawai negeri, atau mungkin Anda sebagai pegawai swasta yang ditunjuk. Karena Anda memiliki potensi, maka Anda dijadikan oleh mereka sebagai seorang pegawai dengan prosesnya yang tidak mudah. Tugas-tugas yang Anda lakukan pasti dinilai oleh atasannya. Tetapi ingatlah bahwa yang dinamakan wira swasta berbeda. Karena wira swasta itu adalah seorang yang mampu menjamin kehidupan bagi karyawan, berbeda dengan di atas pemerintah. Jadi terwujudnya suatu bangunan yang dinamakan dengan adanya tanah dan usaha bagi seorang direktur merintis usahanya dari nol, lalu oleh Allah diberi rizki berupa ilmu, berupa harta, lalu dia bisa menjamin
karyawan, pegawainya, kehidupannya dijamin dengan upah, dengan kesanggupan kadar keadilannya. Karena itu semua adalah bahagian daripada urusannya duniawi. Sedangkan agama adalah mengapa selalu terletak atau diletakkannya di baris bawah. Ya karena manusia selalu dunia, sifatnya berpikir dunia, sedangkan akhirat kadang-kadang mulai sadar atau disadarkannya karena faktor usia. Atau ada benturannya di depannya, ada musibah balai yang terus-menerus. Baik balai yang menimpa dirinya sendiri maupun balai musibah yang ada di depan Anda, atau mungkin Anda hanya membaca berita dari sumber-sumber berita, maka kalimat yang lidah ini bersaksi, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tentu itu adalah agama, manifestasi manusia mempunyai sejarah, mempunyai pengalaman di bidangnya masing-masing. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya semua, kepada handai tolanya, kepada umatnya, yang Nabi itu sangat mencintai umatnya dan berharap kepada Allah, ya Tuhanku. Beliau bersabda kepada sahabat-sahabat dekatnya yang utama bahwa aku, kata Nabi, mempunyai keluarga saudara di masa depan. Sehingga umatnya mengira salah. Jadi yang dimaksud Nabi adalah keluarga saudara nanti yang belum lahir, yang belum tersebut di masa depannya. Meskipun dunia mau kiamat, kata Allah, tetapi ada sisa waktu, sisa masa zaman yang akan datang. Oleh karena itu, ketika itu Quran masih turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang imajinasinya Nabi Muhammad itu sangat berbeda. Karena dipengaruhinya di zaman sekarang itu adalah banyak sekali gambar-gambar bernyawa yang menjadi asupan, sehingga menjadi mungkin kita dilupakan, mungkin lupa atau mungkin terlupakan sesuatu. Tercermin di dalam salah satu doanya Nabi Muhammad, ya Allah, perbaikilah agamaku sebagai benteng urusanku. Perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Dan jadikanlah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Al-Quran adalah sudah berada di masing-masing individu,
apabila sudah biasa seorang muslim memakai aplikasi, tentu hal itu adalah semoga ada manfaatnya. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk seluruh alam. Ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada lingkungan, ada gunung-gunung, ada pohon-pohon, ada hewan, seluruh alam. Bismillah, subhanallah. Di dalam Al-Quran, suratnya An-Nisa ayat 35 yang sudah lama saya kembali menulis di dahulu waktu, yang selalu didahului oleh sesuatu yang namanya setelah musibah baru Allah insya Allah memberikan hikmah khusus kepada diri saya pribadi dan kepada para pembaca semua yang budiman. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Tentu apabila membaca dari sesuatu yang dimudahkan, yaitu terjemahannya dengan berbahasa Indonesia, diturunkannya Al-Quran kepada semua segala makhluk, baik itu dia adalah seorang jaksa, baik itu adalah dia seorang hakim pengacara, atau seorang pebisnis, atau seorang menteri, presiden, wali kota, atau gubernur, atau seorang raja, atau siapapun rakyat kecil. Kata Allah adalah bahwa Al-Quran adalah nasihat aku. Sehingga kalau kita sholat di masjid, ya Allah pasti memberikan anugerahnya menyaksikan. Karena hadirnya hati ini, wajah tu wajah ya lillazi fataras sama, ya, dan seterusnya, dihadirkan hati kepada Allah di dalam sholat berjemaah atau maupun sendiri, bahwa Al-Quran memberikan perintahnya melalui perantaraan. Tentu yang saya baca adalah menjelaskan sedikit saja bahwa hakam adalah seorang yang urutannya adalah bahwa yang namanya keluarga selalu ada timbul sesuatu yang dinamakan dengan konflik, dengan berbagai macam persoalan-persoalannya, karena lelaki dan perempuan itu berbeda adat, sifat, tabiatnya. Maka Allah pasti akan memberikan taufiknya bila mana kita mengerti dengan apa yang dimaksud dengan Allah memerintahkan itu, bukan kepada Nabi dan Rasul saja, tapi kepada semua. Definisi hakam tentu yang mengetahuinya adalah siapa? Hakam dari keluarga laki-laki artinya satu orang. Kan ini dijelaskannya seorang, ya, seorang saja, ya. Mungkin dia akan menjadi saksi
Misalkan pamannya, saudaranya, adiknya, temennya juga bisa, temennya, sahabatnya. Tentu ada sistem di situ ya. Karena kita hidup di negara Indonesia yang mayoritasnya adalah berkulit sawo matang, mempunyai agama Islam, beragama Islam paling banyak sedunia. Tentu negara-negara yang lain juga mungkin melihatnya negara Indonesia akan dijadikan contoh toladan, karena kebanyakan mereka adalah ada yang berketurunan nasabnya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama-ulamanya baik yang terintegrasi dengan sesuatu yang dimaksud dengan kaunsil, majelis yang sudah diadakan oleh para pejuang-pejuang, para pendahulu. Karena nggak bisa langsung jadi negara Indonesia langsung kun fayakun jadilah negara Indonesia dengan sekejap mata. Pasti ada urutan sejarah historisnya di masa lalu, adanya pahlawan-pahlawan revolusi, adanya para pahlawan-pahlawan yang mempunyai gelar bangsawan dan hal sebagainya. Dan rakyat tentunya memiliki pengetahuannya secara bertahap dan bertingkat. Karena kemauannya akan hal belajar dan berpikir tentunya itu sudah dari sejak lama ya. Jadi sifat khawatir ya, kekhawatiran itu dilandasi dengan ketakwaan, adanya iman di dalam dadanya. Seorang muslim, seorang mukmin ada khawatir. Bila mana Anda tidak tidak mengetahui rasa khawatir, Anda kan orang tua, ada anak. Saya khawatir anak saya salah memakai celana. Saya sebagai orang tua khawatir baju seragamnya panjang atau pendek. Saya sebagai ibunya khawatir anak saya sepatunya hitam atau bebas. Kan ada rasa khawatir. Lalu bertindak tentunya. Diperiksa dengan komunikasi yang memadai agar rasa khawatir itu hilang. Jadi untuk menyimpulkan sesuatu kata dalam bahasa Indonesianya kekhawatiran, pasti di dalamnya ada rasa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Manifestasi rasa cinta beriman. Cinta kepada Allah pasti cinta kepada keluarga. Nggak mungkin orang yang tidak cinta kepada keluarga cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Jadi untuk memperbaiki itu pasti ada landasannya hukum Allah. Agar diperbaiki hubungannya dengan Al-Isra, ada apa di dalam Al-Isra? Ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, ada islah. Ada mengislahkan dalam sehari semalam, ada mengislahkan di dalam sesuatu yang dinamakan Isra Mi'raj. Mau zigzag itu mah. Dari ayam data ayam mau zigzag. Ya oke, keajaiban hati mah derajatna mukmin. Berarti harus dicari atau ditunggu. Keajaiban taufik harus dicari. Hidayah. Jadi ada rasa khawatir seorang pemimpin ini keluarga laporan.
atau tidak melapor atau turun naik, itu kan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabatnya Abu Bakar yang anaknya adalah pun keluarga Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya zahir ya batin. Jadi untuk menterjemahkan satu surat saja butuhnya ternyata 28 tahun kah? Bagi saya pribadi ya. Tetapi bagi orang yang mempunyai ciri, kata Nabi, cirinya adalah perempuan yang kepalanya lembek seperti punuk unta, mengatakan begini, ulah ngungkit-ngungkit jang, turun sia maneh. Ini mah seandainya mengucapkan seperti itu ada saksi, ulah ngungkit-ngungkit, ulah nyinggung-nyinggung, berarti yang dipakainya apa begitu ya? Kitab sucinya apa? Jadi yang dikhawatirkan, jadi di situ ada kamu, kata Allah. Kamu, hai orang yang beriman, kata Jibril. Jadi Allah pasti maha melihat, maha menyaksikan, niscaya. Berarti niscaya adalah tentang sesuatu pun payakun, pasti, kata Allah. Karena alasannya kan Allah maha mengenal ciptaannya. Ciptaan Allah adalah Adam, Idris, Nuhud, Saleh, hingga terus sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nanti Allah akan perkenalkan dengan para malaikat-malaikatnya. Bila terjadi, bila tidak terjadi, bila terjadi, bila tidak terjadi, beda lagi takdirnya. Allah nanti enggan memasukkan umat Islam ke dalam surganya, diusirnya nanti di Telaga Haud. Oh, di mana di Telaga Haud teh? Tadi Jalan Cipicung, di Jalan RE Marta Dinata, di Jalan Anu-Anu. Tadi dinya aya Telaga Haud. Ari Telaga Haud teh naon cenah? Telaga Haud teh naon? Tentu Telaga Haud itu yang dimaksudkan adalah tentang akhirat. Di 2 hari besar bagi individu yang mengaku beriman kepada akhirat. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Lalu bagaimana kita kembali kepada Allah?
Qalu, katakanlah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Saya dengan Ibu Rahma kapan kenalannya? Ya kenalannya di tempatnya di Facebook. Berarti kata kenal dikenalkannya oleh siapa? Ya oleh Allah pastinya. Takdir namanya. Tapi namanya saja. Sifatnya bahwa saya kenalnya hanya tidak lahir batin. Kenyataannya adalah bahwa mempelajari Al-Quran, kata Allah, dijamin tidak akan memberatkanmu. Parantos dibaca ku abdi teh. Jadi secara singkat, bahwa perintah Allah walaupun satu ayat ternyata berat. Apalagi dulu di zaman Nabi Muhammad turunnya ayat Al-Quran adalah berangsur-angsur selama 23 tahun ya. Tapi keterlibatan malaikat Jibril tidak menjadikan malaikat Jibril itu kesulitan dengan sangat mudah bagi mereka, karena malaikat mempunyai sifat sangat perkasa, tidak sama dengan sifat manusia yang diliputi oleh kelemahan, kesedihan, kepayahan, kecapean. Apalagi Allah Azza wa Jalla adalah zat yang tidak pernah tidur, walaupun hanya sekejap, melihatnya nanti di setelah kiamat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, aku menyanjungmu dan aku bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu.